Siapa yang tidak boleh dipatuhi? Orang yang mendustakan ayat Allah. Artinya orang yang tidak tunduk dengan Al-Quran, kamu patuhi, ya tersesat semua. Tidak peduli itu orang tua kita. Kalau dia sudah menyuruh kita yang melenceng dari Al-Quran, jangan kamu ikuti. Anak punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Wajib itu, birrul walidaini. Ya. Tapi ada kalimat berikutnya. Yang kedua, surat 53, surat An-Najm. 53. Ya, surat 53, nama surat An-Najm. Bintang, ayat 29. Iya. Maka tinggalkanlah orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Tinggalkanlah Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami. Artinya kalau orang itu tidak mau Quran, kita ngikuti mereka, katut nanti. Tinggalkan orang yang berpaling dari Al-Quran. Ayo kita ini berkumpul dengan orang-orang yang suka terhadap Al-Quran. Jalan keselamatan ya Al-Quran ini. Bagi orang Nasrani jalan keselamatan ya Alkitab itu. Ya. Maka mengapa umat Islam mundur dan mengapa umat Kristen maju? Penyebabnya sama. Mengapa umat Islam mundur dan umat Kristen maju? Penyebabnya sama. Mereka telah meninggalkan kitab sucinya. Mereka meninggalkan kitab sucinya. Mereka orang Islam meninggalkan kitab sucinya, mundur. Mereka meninggalkan Alkitabnya, maju. Karena mereka berpegang pada Alkitab. Nah, Alkitab itu tidak boleh kaya. Kalau menurut Alkitab orang Kristen ini kaya malah tidak bisa masuk surga. Tanda iman menurut Alkitab, minum racun tidak mati lah. Kalau itu dia malah mati, ditinggal kitab itu. Pertanyaannya beda. Orang Islam jadi mundur, orang Kristen jadi maju. Penyebabnya sama. Orang Islam mundur karena meninggalkan Al-Quran. Orang Kristen maju karena meninggalkan, sama penyebabnya. Nah, contohnya kan itu, orang Kristen, tanda iman menurut orang Kristen kan begitu. Sekalipun minum racun maut, tidak akan bawa celaka. Di ayat yang lain, kalau kamu betul-betul beriman, berkata gunung kamu akan pindah itu, dan seterusnya. Dan itulah persyaratan yang tidak mungkin bisa terpenuhi. Tapi persyaratan iman dalam Al-Quran jelas. Tanda orang beriman itu satu, apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, ada hubungan yang kuat dengan Allah. Apabila dibacakan Al-Quran, akan bertambah keimanannya, dan mereka bertawakal kepada Allah. Ditambah lagi ayat berikutnya, mereka menginfakkan sebagian hartanya, dan mereka mendirikan sholat itu. Baru Allah memberikan predikat ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, bukan iman yang etok-etokan. Baik, 68 ayat 8. 68 ayat 8. Sikap kita kepada mereka seperti itu harusnya. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jangan kamu patuhi. Siapa yang tidak boleh dipatuhi? Orang yang mendustakan ayat Allah. Artinya orang yang tidak tunduk dengan Al-Quran, kamu patuhi, ya tersesat semua. Tidak peduli itu orang tua kita. Kalau dia sudah menyuruh kita yang melenceng dari Al-Quran, jangan kamu ikuti. Anak punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Wajib itu, birrul walidaini. Ya. Tapi ada kalimat berikutnya.
apabila orang tuamu menyuruh kamu kepada perbuatan yang menyimpang dari agama, jangan kamu ikuti. Tapi tetap pergaulilah dia dengan cara yang baik. Itulah Islam. Jadi etika Islam itu tinggi. Walaupun orang tua kita itu mengajak kepada kekafiran, harus kita tolak, tapi kita tetap berbuat baik dan orang tua kita, sopan santun, ngomong yang baik dan sebagainya. Indah Islam itu. Ya. Nah dari sini maka jelas kembali kepada 68 ayat 8. Jangan kamu patuhi. Jangan patuhi. Kalau kita itu patuh pada orang yang sudah melenceng dari Quran, ya kita menjadi orang yang tersesat.